Indonesia merupakan negara yang penuh akan keragaman, yang berlandaskan Pancasila, simbol persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang tertulis dalam semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang mana kita ketahui, Indonesia memiliki 16.771 pulau yang tersebar di seluruh Indonesia dengan keragaman suku bangsa. Setiap suku bangsa tersebut memiliki ciri khas dan keunikannya sendiri yang menjadi identitas pembeda antara satu suku dengan suku lainnya, yang terdiri dari 1.300 suku bangsa yang mempunyai ciri khasnya tersendiri seperti bahasa, adat istiadat, kesenian, lagu daerah, rumah adat, dan lain-lain. Keberagaman ini harus dijaga dan dirawat bersama sebagai bentuk keunikan dan identitas bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, Inna Fitri Lestari. Kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk memahami dan mengenal apa itu harmoni dalam keragaman suku bangsa di Indonesia. Budaya masyarakat merupakan tata cara kehidupan masyarakat sehari-hari. Budaya masyarakat dapat berupa cara berpakaian, cara bercakap atau cara bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing budaya merupakan kebiasaan luhur yang dijunjung tinggi dan dihormati oleh para pengikutnya. Dengan demikian, tidak perlu ada anggapan bahwa budaya tertentu lebih tinggi dari budaya-budaya lain, karena keragaman budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa yang harus dilestarikan untuk kepentingan masyarakat secara bersama. Adapun setiap suku bangsa di Indonesia memiliki budayanya masing-masing. Budaya tiap suku disebut sebagai budaya daerah yang memperkaya budaya nasional. Berikut ini ada beberapa contoh keberagaman suku dan budaya yang tersebar di Indonesia. 1. Suku Jawa. Bahasa yang biasanya digunakan oleh suku Jawa sebagian besar adalah bahasa Jawa. Terdapat ciri khas dan karakteristik rumah adat suku Jawa, yakni rumah joglo. Sebutan pada pakaian suku Jawa adalah surja dan kebaya Jawa. Selain itu, suku Jawa juga memiliki tarian tradisional seperti tari serimpi, tari gamyong, tari tayub, dan tari sinetron. 2. Suku Sunda. Bahasa daerah orang Sunda yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu bahasa Sunda. Terdapat rumah etnik suku Sunda yang dikenal dengan sebutan Badak Huaye. Beberapa tarian daerah suku Sunda seperti tari Jaipong, tari Ketuk Tilu, tari Merak, dan tari Renggong. Pakaian adat khas Jawa Barat disebut pangsi yang memiliki singkatan dari pengungsi, numpang ke sisi, yang artinya pakaian penutup tubuh yang pemakaiannya dililitkan secara penumbang layaknya sarung. 3. Suku Batak. Bahasa daerah orang Batak adalah bahasa Batak. Dalam suku Batak terdapat rumah balot yang dikenal juga dengan rumah gorga. Berbagai keragaman tarian daerah dalam suku Batak seperti tari tortor, tari pisau surit, tari nikar, tari gundala, dan tari sarama datu. Suku Batak memiliki pakaian daerah yang dipakai saat persembahan dalam acara adat atau acara spesial tertentu, yakni kain ulos Batak, ampe-ampe, dan singkot untuk laki-laki, dan hoba-hoba dan ayen untuk perempuan. 4. Suku Toraja. Suku Toraja merupakan suku yang berasal dari Sulawesi Selatan dan dinominasi populasi masyarakat di Makassar. Upacara kematian menjadi salah satu budaya yang dikenal dari suku Toraja. Rumah adat suku Toraja disebut dengan tongkonan. Terdapat bahasa dalam suku Toraja itu sendiri yang memiliki beragam bahasa, diantaranya ada Kelompang, Mamasa, Talondo, Tuala, Tae, dan Toraja Sadang. Adapun baju adat dari suku Toraja adalah baju koko. 5. Suku Dayak. Suku Dayak merupakan salah satu suku asli yang mendiami Kalimantan. Bahasa daerah yang digunakan oleh suku Dayak adalah bahasa Melayu Dayak. Terdapat rumah Bantang yang merupakan rumah adat khas Kalimantan.
Suku ini memiliki berbagai tarian daerah seperti tari kencel ledo, tari kencel batai, tari kencel lesan, dan pakaian daerah suku Dayak dikenal dengan sebutan King Bapa untuk laki-laki dan King Bibinge untuk perempuan. Nah, itulah dia 5 contoh dari suku bangsa yang ada di Indonesia. Namun, serta masih banyak lagi suku bangsa yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat yang penuh akan keberagaman harus saling menghargai dan menghormati perbedaan itu sebagai bentuk persatuan bangsa Indonesia. Keberagaman suku bangsa di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, transportasi dan komunikasi, serta penerimaan masyarakat atas perubahan. Jika tadi kita sudah mengenal apa itu suku bangsa, maka kali ini kita akan membahas ayat yang menyatakan tentang perbedaan suku bangsa seperti pada surat-surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Di mana ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min syaqari wa unsha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi ataqakum. Innallaha alimun khabir. yang mana artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah mencipta kalian menjadi laki-laki dan perempuan, dan dengan menciptakan manusia berpasangan, kami telah jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Secara keseluruhan dari penafsiran Habib tentang ayat keragaman manusia dalam hal ini, keragaman suku bangsa ialah ayat tersebut sebagai cerminan demokrasi yang sehat. Dalam hal ini meniadakan adanya perbedaan kasta ataupun sikap rasis. Berbeda suku atau warna kulit dapat menimbulkan ketertarikan di antara manusia untuk dapat saling kenal mengenal. Dalam ayat keragaman itu, Hasbi seolah mengingatkan kepada pembaca bahwasanya kenapa manusia itu harus saling bermusuhan hanya karena perbedaan suku, golongan tertentu, atau warna kulit, padahal manusia itu sebenarnya berasal dari satu keturunan yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Lalu dalam surat Harum ayat 22 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati khalaqus samawati wal ardi wa tilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika la ayatin lil alamin. artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lain bahasamu dan warna kulitmu. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Penafsiran Hasbi terhadap ayat keragaman manusia dalam hal perbedaan bahasa dan warna ialah perbedaan bahasa dan warna kulit termasuk dalam di antara tanda-tanda kebesaran Allah seperti halnya bumi, langit, dan segala isinya. Hal itu karena ada banyak sekali perbedaan bahasa di muka bumi yang tidak seorang pun yang tahu berapa jumlahnya, dan tidak seorang yang dapat mengetahui semua bahasa itu kecuali Dia yang menciptakannya. Dalam hal ini, Hasbi menafsirkan bahwa orang-orang yang punya ilmu dan pengetahuan lebih tahu, yaitu para pakar, dan hal tersebut tetapi kemudian dikecualikan pada semua orang yang mau berpikir dan merenungkan, karena semua orang Allah berikan akal.
Harmoni dalam keberagaman suku bangsa di Indonesia dapat dicapai dengan cara meningkatkan kesadaran dan toleransi guna melestarikan keberagaman itu sendiri. Hal ini dikarenakan keberagaman budaya menjadi satu anugerah dari Tuhan yang patut disyukuri. Keberagaman suku bangsa Indonesia tercermin dari Bhinneka Tunggal Ika yang punya arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Harmonisan ini dalam masyarakat Indonesia bisa terjadi jika semua warga negara memiliki antusiasme dalam berupaya menjaganya. Untuk menjaganya, berapa upaya harmonisan dalam keberagaman suku bangsa yang dapat dilakukan adalah: pertama, saling mengenal. Dengan sikap saling mengenal dan hidup berdampingan akan mencegah terjadinya konflik antar suku di Indonesia. Sikap mengenalnya tidak sebatas namanya, tetapi juga mengetahui suku bangsa serta kebiasaan yang bersangkutan. Dengan demikian, suatu saat jika ada hal yang berbeda dengan kebiasaan suku tersebut, dapat saling memahami dan bisa menerima perbedaan tersebut. Kedua, membantu satu sama lain. Sejatinya, manusia merupakan makhluk sosial yang memang membutuhkan satu sama lain, termasuk dalam hal menjalin keberagaman di Indonesia. Dengan membantu satu sama lain, maka akan memberikan efek yang sangat besar, seperti membantu satu sama lain saat terdapat musibah, bersikap baik untuk tetap membantu yang lainnya. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk tidak membantu, namun tetap berikan bantuan yang memang bisa bermanfaat untuk digunakan. Dengan adanya keharmonisan dalam keberagaman suku bangsa, maka akan terwujud persatuan dan kesatuan meskipun adanya perbedaan latar belakang yang ada antar individu dan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, itulah dia teman-teman pembahasan kita tentang harmoni dalam keragaman suku bangsa di Indonesia. Saya harap pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.